Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Hari ini kita masih akan membahas tentang latihan soal pedagogik PPG 2025. Silakan disimak ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Konstektual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Nah, sebelum menjawab soal di atas, kita bahas per soal. Untuk konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri, sedangkan konstektual adalah membuat pembelajaran bermakna, saintifik adalah pembelajaran aktif, deduktif adalah pakem konsep berpikir logis, induktif adalah terampil membuat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah C. Saintifik. Nomor 2, model pembelajaran abad 21 yang menekankan di hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran konstektual. Nah, menurut Bos dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau MPBP adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Jadi jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Nomor 3, Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan olimpiade sains nasional, tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN, B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya, C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini, D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Nah, jawabannya adalah D. Nomor 4, saat merancang pembelajaran seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Dari soal nomor 4, bahas per soal. Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. Jadi jawabannya adalah AKD atau kompetensi dasar. Selanjutnya nomor 6, Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Bahas per soal. Problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. Project based learning merupakan tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning merupakan
pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning merupakan menemukan konsep sendiri. Cooperative learning merupakan kerjasama kelompok. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7, yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tertulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Bahas persoal. Tes tertulis merupakan teknik menilai pengetahuan, praktik merupakan menilai keterampilan melakukan sesuatu, portofolio merupakan kumpulan karya siswa, unjuk kerja merupakan menilai keterampilan baik proses praktik dan hasil produk. Produk merupakan penilaian keterampilan dari hasil produk. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8, dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Bahas persoal. Salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, dan E. Budaya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10, dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Konstekstual. Nah, pembahasannya scientific learning mengamati, menanya, mengumpulkan informasi eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah B. 11. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, dan E. Sahih. Bahas persoal. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Bahas persoal. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran, sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 13, kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan yaitu A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, angkatan belajar, E. Tahun angkatan. Bahas persoal. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Jadi jawabannya adalah B. Rombongan belajar.
Nomor 14, dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nender menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nandar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching, dan Learning. Bahas per soal. Pembelajaran Discovery Learning adalah pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan, identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian, verification, dan menarik kesimpulan, generalisasi atau generalization. Jadi jawabannya adalah C. Discovery Learning. Nomor 15, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, E. objektif. Bahas per soal. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada produk dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi jawabannya. Kiranya cukup sekian dulu video pembahasan soal latihan PPG kali ini. Nanti bisa dilanjut ke pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih.